Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tumharma, NIM E 2019-2010 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview atau menanggapi video sebelumnya dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menanggapi video sebelumnya yang berjudul tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tujuan dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integritas. Dalam pengawasan OJK diantaranya ada 6. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, pasar modal. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, dana pensiun. Dan yang kelima, lembaga pembiayaan. Dan yang terakhir, beberapa lembaga jasa keuangan yang lainnya. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang azas-azas pelaksanaan OJK. Yang pertama, azas independensi adalah yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada azas kepastian hukum adalah yakni azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang ketiga, azas kepentingan umum adalah yakni azas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, azas keterbukaan adalah yakni azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dengan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, azas profesionalisme adalah yakni azas yang mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, azas integritas adalah yakni azas yang berpegang teguh pada nilai moral dan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Dan yang terakhir, azas akuntabilitas adalah yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan OJK harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya, ada wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.